Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala amra'in wa mursalin syahidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassiril amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, pejuang subuh dan yang kami muliakan dan kami hormati, abang saya, ustadz kita yang kita cintai, yang telah hadir di tengah kita, yaitu Bapak Ustadz Dr. Insinyur Adiwarman Azwar Karim, SI, MBE, MAP, wah banyak sekali ini kalau saya buat gelarnya ini ya. Tapi alhamdulillah telah hadir kita. Namun pada kesempatan ini perlu kami sampaikan sedikit, mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu belum mengetahui atau belum kenal beliau, akan lebih kenal lagi lebih dekat. Jadi beliau ini adalah akademisi dan praktisi dan ikon ekonomi dan keuangan syariah. Yang pada hari ini beliau akan sharing mengenai berbagai fasilitas, ya, mungkin pendanaan maupun pembiayaan bank bisnis syariah yang membawa berkah. Dan beliau sudah banyak berkecimpung di dunia perbankan, kemudian di dunia Islam, baik di dalam negeri maupun internasional. Dan dia sampai saat ini dan pengalaman beliau cukup banyak, yaitu sebagai Dewan Pengawas sejumlah lembaga perbankan syariah, dan juga aktif di Asbindo. Masih ya Pak Ustadz ya? Iya Pak. Alhamdulillah beliau itu. Dan kemudian yang selanjutnya juga beliau masih sekarang menjadi Presiden Direktur Karim Consulting, dan beliau juga merupakan salah satu alumni dari European University Belgium dan juga master dari Boston University Amerika Serikat. Dan beliau telah banyak mengeluarkan buku bestseller ekonomi Islam, ya, diantaranya analis fikih keuangan dan ekonomi dan sebagainya. Jadi alhamdulillah hingga pagi hari ini kita akan mendapatkan tausiah dari beliau. Namun pada kesempatan ini kami mohon izin menyampaikan tata tertib kajian online. Yang pertama, mohon kita niatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mohon menjaga akhlak dan adab dengan berpakaian rapi, sopan, serta menghadirkan hati, pikiran, fisik kita agar fokus mendengarkan butiran ilmu dan hikmah dari guru-guru kita. Kemudian selama kajian berlangsung, kami akan mute all atau mematikan mikrofon peserta, dan kepada jemaah yang mungkin mengantuk atau dalam posisi berbaring, dimohon untuk mematikan gambarnya atau stop video, atau nanti host yang akan melakukannya. Dan yang terakhir kami mohon para jemaah kalau mau untuk ingin mengajukan pertanyaan, kita buka melalui chat, dan nanti kita ada kesempatan untuk dapat bertanya dalam forum kita ini. Demikian beberapa yang dapat kami sampaikan. Maka kesempatan waktu dan persempatan kami persilahkan kepada Ustadz kita, Bapak Adiwarman Karim. Mohon Pak, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat semua, jamaah Masjid Raya Pondok Indah. Ini kita udah kangen banget. Di Masjid Raya Pondok Indah udah ada sholat Jumat bulan kemarin ya? Udah. Mantap. Baik. Seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat semua, nanti kita akan ada banyak kuis. Oke. Ya, yang bisa jawab kuis, nanti jawabnya di ini aja, room chat aja, jangan di voice. Kalau di voice nanti kacau balau, bener ya? Nggak ketahuan siapa yang jawab. Jadi nanti jawab kuisnya di room chat aja. Nanti panitia nih yang nentuin siapa yang pemenang kuisnya, oke? Nanti habis itu setelah acara ini nanti panitia kirim ke saya daftar nama-nama pemenang kuisnya siapa aja beserta nomor rekeningnya. Nanti saya langsung transfer setiap pemenang dapat Rp50.000. Oke? Gocap. Bisa ke nomor rekening bank, bisa ke link aja, bisa ke apa, nanti saya transfer satu-satu lah insya Allah. Oke? Yep. So, jadi bahasan kita akan terdiri dari 3 bab pada pagi hari ini.
Bab pertama kita ingin memahami dulu apa yang dikatakan oleh Allah. Nah, ini kuis pertama nih. Kuis pertama kalau bisa gocap nih, gocap kalau bisa. Oke. Apa yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Yang artinya adalah Allah telah wa ahallallahu al-bai'. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan titik. Kalau bisa gocap. Oke. Wa Isinya di halallahu al-bai' wa harramar riba. Sungguh Allah Wah, telah ini langsung menghalalkan langsung jual dijawab. beli Nah, langsung di darat dan yang pertama. mengharamkan Ayudin. titik. Oke. Yang bisa jawab tulis di room chat. Nanti panitia yang nentuin siapa yang menang, benar nggak? Ya. Kalau Pak Padian ya, siap Pak Ya. Padian. Oke. Ini yang jawab ada langsung kurang lebih 15 nih. Jadi yang Ya, pertama oke. aja ya Ustadz ya. Ya, nanti Sama dan benar. panitia yang milih. Oh. Satu orang satu kali menang doang, benar ya? Oh, Kan nanti kan mumet juga nih panitia nih. Siap. Oke. So, jadi ini bab yang pertama yang kita mau bahas. Bahwa Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah ini senang sama kita untuk mendapatkan dunia kita dengan cara-cara yang halal. Mendapatkan rezeki kita dengan cara-cara yang halal. Tapi Allah nggak suka kalau kita dapetin rezeki kita dengan cara-cara yang haram. Ini yang pertama nih. Rezeki itu urusan Allah. Jadi kita nggak perlu pernah khawatir terhadap rezeki. Rezeki udah ketaker, nggak bisa ketuker. Nah ini. Rezeki udah ketaker, nggak bisa ketuker. Jadi kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa yang namanya rezeki udah dah. Cari yang halal aja. Jangan cari yang haram-haram. Ngapain? Nggak barokah cari yang haram. Rezeki udah ditakdir sama Allah. Benar ya? Kita harus yakin seyakin-yakinnya ini. Nah, oleh karena itu, ini emang urusan Allah dah. Ada kuis berikutnya kalau bisa, kuis berikutnya. Kan? Ini emang ada 3 rahasia di tangan Allah. Yang pertama rezeki. Yang kedua ajal dan yang ketiga adalah titik. Ayo yang bisa, oke? Yang pertama rahasia Allah rezeki. Kita nggak tahu kapan datangnya, dari mana, berapa besarnya nggak tahu. Yang kedua ajal, kita juga nggak tahu kapan datangnya, nggak tahu kita kapan, di mana, nggak tahu. Yang ketiga rahasia Allah. Yang ketiga ada yang tahu? Oke. Jadi ini adalah rahasia Allah. Rezeki sama kayak ajal, sama kayak yang ketiga titik. Siapa yang jawab? Karena kita nggak tahu rezeki di mana, makanya kita suruh cari, bener nggak? Suruh ikhtiar. Tapi rezeki tahu kita di mana. Kita nggak tahu ajal di mana, tapi ajal tahu kita di mana, bener nggak? Dan yang ketiga, kita nggak tahu siapa titik-titik kita, bener nggak? Tapi Allah udah ngatur siapa kita punya jodoh, bener nggak? Jadi ini rahasia-rahasia yang di tangan Allah. Yang tahu itu Allah, tapi kita itu wajib ikhtiar. Kuis berikutnya, oke? Jawab di chat kalau bisa. Oh, udah mulai banyak ini. Banyak ini. Moderatornya Muhammad. Alhamdulillah. Kerjaan baru nih. Ini komennya Ustadz. Kalau begini nggak akan ngantuk katanya. Nah, kita bagi tugas. Jadi saya sibuk, panitia sibuk, pendengar sibuk. Ya. Tidak ada yang ngantuk. Ini. Ya. Jadi rezeki ini rahasia Allah. Tapi kita wajib hukumnya ikhtiar. Nah, kuis ketiga nih. Siapa nama seorang ibu yang luar biasa ikhtiarnya dalam mencari air? Berlari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah,
7 kali mundar-mandir untuk usaha mencari air. Ya. Yang akhirnya nanti nemuin air bukan dia yang nemuin air, anaknya Ismail alaihissalam. Ya, namanya Beberapa siapa? ratus meter dari Bukit Safa Marwah. Tapi ibu ini adalah seorang ibu luar biasa. Ikhtiarnya itu Wah, luar langsung biasa. gitu. Ya. Lari terus ikhtiar nyari Ya. rezeki, nyari rezeki yang halal. Benar gak? Nah, karena rezeki yang halal inilah, karena ikhtiar yang luar biasa dari si ibu inilah, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna sofa wal marwata min sa'airillah. Sungguh antara Sofa dan Marwah itu tempat larinya si ibu ini, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi jamaah Masjid Raya Pondok Indah rahimahullah. Benar ya? Ini Ibu Siti Hajar luar biasa, benar nggak? Benar nggak? Wah, iya jawabannya itu. Langsung ini, Ibu. Luar biasa. Dalam takdir, oke, kalau kita ngomong takdir sekarang nih, kan takdir tadi ada 3 rahasia kan, ada rezeki, ada ajal, ada jodoh, benar nggak? Ya. Dalam takdir ini, di dalam Islam itu takdir ada 2 jenis. Waduh. Oke, takdir ada 2 jenis. Yang pertama, takdir yang mutlak, mutlakon, takdir mutlak. Nggak bisa kita tawar, nggak bisa kita hindari, nggak bisa kita ikhtiarkan, nggak bisa. Nggak bisa. Ini takdir yang pertama, takdir mutlakon namanya. Contohnya apa? Contohnya kita nggak bisa milih siapa orang tua kita. Nggak bisa, men. Nah, kita belum lahir, gimana kita milih? Bener nggak? Ini belum ada pertanyaan, jawaban udah banyak nih Ustadz nih. Aduh, luar biasa. Ini yang pertama nih, takdir yang mutlak. Untuk takdir yang mutlak ini, kita manusia dapat 1 pahala. Untuk takdir mutlak. Apa itu pahalanya? Yaitu pahala ketika kita redho menerima takdir tersebut. Nah ini, untuk takdir mutlak, kita dapat 1 pahala. Apa itu pahalanya? Pahala karena kita redho menerima takdir tersebut. Oke? Takdir yang kedua. Oke, takdir yang kedua. Quiz. Oh, belum, sabar. Ini udah banyak jawaban nih. Belum. Aduh, luar biasa. Ini kapan tidurnya nih? Lanjut Ustadz, lanjut. Semangat nih. Takdir yang kedua adalah takdir ikhtiari. Takdir yang diikhtiarkan. Nah, untuk takdir ikhtiari ini pahalanya 2. Lebih hebat daripada takdir mutlakon. Karena takdir ikhtiari ini pahalanya 2. Yang pertama, pahala kita mengikhtiarkannya. Nah, ini pahala. Kayak Siti Hajar, lari, nggak dapat air, udah pahala. Sama kayak kita nyari rezeki. Kita ikhtiar nih pagi-pagi, subuh, jalan, nyari kerjaan, kerja segala macam, capek. Tapi nggak dapat rezeki, udah dapat pahala. Karena takdir ikhtiari pahalanya 2. Pertama, pahala ikhtiarnya. Dan yang kedua, ketika kita udah ikhtiar, ternyata dapatnya dikit. Ternyata dapatnya kadang-kadang banyak. Kadang-kadang nggak dapat. Nah, pahala yang kedua adalah pahala ketika kita redho menerima hasilnya. Nah, Ustadz, saya potong dulu. Ini ada jawaban, takutnya sebelum pertanyaan diungkapkan, jawabannya udah benar. Gimana nih? Belum, ntar yang makanya. Ntar dikasih tahu. Kuis. Siap. Nah, gitu. Kalau lagi ngomong-ngomong ini, belum. Ini jawaban udah banyak. Lanjut Ustadz, maaf silakan. ini di balik panggung pusing nih. Lanjut. Asik nih. Jadi ada 2 pahalanya untuk yang takdir ikhtiari. Yaitu pahala ketika kita ikhtiar, kita berjuang untuk mendapatkannya. Dan yang kedua adalah pahala ketika kita redho dalam menerima apapun hasil dari ikhtiar kita itu. Jadi kita nggak bisa juga mentang-mentang ada 3 rahasia Allah, rezeki, ajal, jodoh. Terus kita nggak ikhtiar, nggak boleh, nggak bisa. Karena ini bukan masuk takdir mutlakon. Takdir yang nggak bisa kita ikhtiarkan, nggak bisa.
Ini maksudnya takdir ikhtiari, harus ikhtiar. Dan untuk takdir ikhtiari kita harus semangat. Kenapa? Karena pahalanya 2 kali. Sedangkan takdir mutlakon pahalanya cuma 1, yaitu redonya doang. Nah kalau takdir ikhtiari 2. Pertama pahala ikhtiarnya, kedua pahala redonya. Waktu itu. Nah ini baru nih, ini baru kuis nih. Ini baru kuis nih. Oke, oke. Siap. Ini baru kuis nih. Siap. Waktu itu ada seorang Arab Badui datang ke Masjid Nabawi. Naik onta merah. Onta merah tuh onta yang mahal. Onta kayak sapi juga, ada level-levelnya. Ada sapi Madura, ada sapi Bali, ada sapi PO, ada pokoknya ada harga-harganya dah, bener ya? Unta Mercedes. Betul. Onta merah tuh ibaratnya Mercedes seri S dah kalau zaman sekarang dah, yang mahal punya dah. Mantap. Dia datang nih Arab Badui ke masjid, turun dari onta merahnya, udah kagak diikat, dia langsung aja mau masuk masjid. Lah, Rasul kan di depan masjid. Niat begitu, Rasulullah SAW bertanya, Fulan, itu unta kagak ente ikat dulu? Kata Rasulullah SAW bertanya pada orang tersebut. Orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, saya bertawakal kepada Allah. Kagak diikat, tawakal doang. Lah, apa dia pikir Allah tukang parkir onta bagaimana? Masa main langsung mau masuk masjid aja ontanya dicuekin, bener nggak? Apa jawab Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan titik. Ya Allah, kalau bisa nih, mulai susah nih, bener nggak? Apa Rasulullah SAW katakan? Titik dulu, baru engkau titik kepada Allah. Oke. Titik dulu, baru engkau titik kepada Allah. Nih. Ini takdir ikhtiari. Kita nggak bisa main cuman langsung turun dari onta masuk masjid. Sembarangan banget, bener ya? Kita harus titik dulu, baru kemudian kita berserah titik kepada Allah. Bener kan? Jadi kata Rasulullah SAW ini, begitu juga kita ini dalam bab kita nih. Dalam urusan ekonomi, dalam urusan rezeki, kita harus ikhtiar dulu. Nanti baru kita berserah diri pada Allah apapun hasilnya. Yang penting carinya yang halal. Oke? Rasulullah SAW mengatakan, ikat dulu ontamu. Baru berserah diri pada Allah. Benar ya? Emangnya Allah suruh jagain onta. Benar nggak? Nggak bisa. Begitu juga dengan ekonomi. Kita harus ikhtiar dulu. Ntar nih bab 2, ini kan baru bab 1 ya, ini kan baru bab 1. Ntar bab 2 kita bahas. Jangan apa-apa kita bilang bank syariah susah, di mana susah. Jangan gitu, ikhtiar dulu. Karena pahalanya 2 nih, takdir ikhtiar. Takdir ikhtiari pahalanya 2. Ikhtiar dulu, ikhtiar mencari pembiayaan yang syariah. Benar ya? Nanti hasilnya bagaimana, nanti kita coba dah, kita cari. Hasilnya kita berserah diri pada Allah. Benar nggak? Yang penting ikhtiar. Kayak kita dulu kuliah, benar nggak? Sekolah nih, ada anak yang ikut juga nggak? Apa kuliah, sekolah, apa dah, benar nggak? Karena kita belajar dulu, baru ujian. Nanti ujian bagaimana hasilnya, ya terserah dah. Yang penting kita udah usaha, udah belajar, mau ujian, benar nggak? Jangan nanti mau ujian kagak belajar, baca-baca Quran doang. Nanti ditanya, kagak bisa jawab, nggak boleh. Harus ikhtiar dulu. Do your best and let Allah do the rest. Benar nggak? Lakukanlah yang terbaik yang bisa Anda lakukan, baru berserah diri kepada Allah. Benar nggak? Nah kalau kita udah usaha, kita sampai jam berapa nih ya? Sekarang jam berapa nih? Jam 7 sampai jam 8 kalau boleh ini Ustadz. Nanti jangan kalau banyak yang karena banyak yang menunggu pertanyaan ini ya. Cepet banget. Ini luar dibuka satu forum nanti Ustadz. Ya, jadi yang penting itu bagi kita adalah kita ikhtiar sedapat mungkin. Baru kemudian kita berserah diri pada Allah. Redho akan apa yang Allah tetapkan bagi diri kita. Bahwa kita udah ikhtiar. Sedapat mungkin kita udah ikhtiar.
sebaik mungkin kita udah ikhtiar, tapi hasilnya masih juga belum seperti yang kita harapkan, harus kita redho. Benar ya? Kalau yang sahabat-sahabat peserta yang jadi pebisnis lah, benar ya? Kan kita ngalamin berapa kali, kalau kami kan juga kan bisnis juga kan, kan kita ngalamin berapa kali, udah usaha, udah optimal kayaknya, tahu-tahu gagal, kalah tender lah. Kadang-kadang kita udah usaha, udah di depan mata kayaknya bakal dapet nih, nggak dapet. Bahkan kadang-kadang kita udah kerja, udah ikhtiar, proyeknya udah jalan, tapi nggak dibayar. Macam-macam ada, benar nggak? Nah yang kayak gitu udah dah, rezeki urusan Allah, benar nggak? Udah. Redo aja redo, karena Allah mengatakan, kuis berikutnya nih, kuis berikutnya kalau bisa. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, hadis qudsi ini, kalau engkau tidak redo akan cobaan yang aku timpakan pada diri kalian, maka cari saja Tuhan lain selain titik. Ini ancaman paling berat dari Allah ini. Apabila kalian tidak redo dalam menerima ketentuan yang aku berikan, dalam menerima cobaan yang aku berikan pada kalian, kata Allah nih, maka cari saja Tuhan lain selain titik. Oh, banyak yang menjawab. Dari mana kita nyari Tuhan lain selain Allah itu dari mana? Gimana? Wong Tuhan cuma satu. Itu kan, waduh, kalau dalam Al-Quran disebut A'ilahum ma'allah. A'ilahum ma'allah. Kalau baca Quran tuh diulang-ulang sama Allah. A'ilahum ma'allah. A'ilahum ma'allah. A'ilahum ma'allah. Apakah masih ada lagi sekutu terhadap Allah? Kata Allah gitu. Yang kemudian Allah jawab dalam surat Al-Ikhlas. Kuis lagi nih. Kalau bisa kuis lagi. Allah dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu. Titik. Gocap kalau bisa. Wa lam yakul lahu. Titik. Gocap kalau bisa. Oke. Ya. Wah, cepet sekali dijawab. Udah, pokoknya yakin aja dah hidup. Namanya juga hidup, emang begini. Kadang kita sukses, kadang kagak. Kadang banyak duit, kadang kagak. Ya emang begitu. Sama kayak kita, ini deh musim. Kadang ada musim hujan, musim kemarau. Bener gak? Masa musim hujan terus, kagak enak hidup. Bener gak? Bener gak? Kayak rumahnya yang di itu, ya ada rumah teman-teman yang suka kebanjiran, ya udah sabar aja dah, namanya juga banjir, bener ya? Ada teman saya waktu itu, ini saya suka cerita, karena saya mendengar jawaban teman saya ini, saya waktu itu terkenyak betul. Sama-sama dulu kerja di HSBC Syariah dulu teman saya ini, anak Fakultas Hukum. Saya dulu bagian syariahnya di HSBC Syariah, beliau di bagian legalnya. Rumahnya itu di Pulau Raya, di belakang kantor wali kota Jakarta Selatan. Itu kalau dulu itu tiap tahun pasti banjirnya itu. Jadi saya tanya sama dia, lu kok kagak pindah aja sih? Kan dari segi uang bisa cari rumah lain, tempat lain yang kagak banjir, saya bilang gitu kan. Jawaban dia apa? Jawaban dia, katanya. Banjir itu setahun cuma 5 hari. 360 harinya kagak banjir, ngapain mesti pindah, bener gak? Cara mikirnya loh. Cara mikirnya itu. Lah kalau banjir terus 365 hari, namanya bukan rumah di sungai, katanya, bener gak? Nah, itu cara mikirnya itu loh. Cara mikirnya itu. Ya namanya juga hidup, bener gak? Lah saya juga dulu biasa tuh, kadang kuliah lulus, kadang kuliah kagak lulus, bener gak? Waktu SMA dulu kelas 2, matematika dapat 5 merah. Kelas 3 dapat 8, benar nggak? Ini persoalan kita belajar apa kagak belajar aja ini, benar nggak? Bab 1 selesai, oke? So, bab 1, carilah rezeki yang halal saja.
Dengan ikhtiar kita itu, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Dengan keredoan kita itu, menerima apapun hasilnya, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan keduanya akan membawa kita kepada keberkahan. Membuka pintu keberkahan. Masuk bab 2. Apa yang kita maksud dengan keberkahan? Nah, oke, masuk bab 2. Jadi rezeki itu bukan aja kita cari yang halal, tapi kita juga cari rezeki yang barokah. Benar gak? Halal satu hal, tapi kita mau lebih daripada halal. Kita mau dia barokah. Barokah ini maknanya apa? Maknanya itu bertambah, bertambah, bertambah. Benar gak? Rezekinya itu bertambah, bertambah, bertambah. Dengan uang yang sama, dengan 10 juta yang sama. Misalnya kita dapat duit 10 juta nih. Rezeki yang barokah itu, yang 10 juta yang sama itu, manfaatnya jauh lebih besar daripada 10 juta yang sama yang tidak barokah. Ngerti gak? Ngerti gak? Kita dapat duit nih, sama-sama halal nih 10 juta nih, bener ya? Sama-sama halal nih 10 juta. Tapi 10 juta yang barokah itu memberikan manfaat yang jauh lebih banyak daripada 10 juta yang tidak barokah. Ini bab 2-nya nih. Kita harus mengupayakan rezeki kita bukan aja halal, tapi juga rezeki yang barokah. Jumlahnya bisa sama 10 juta. Tapi ada 10 juta yang barokah, yang manfaatnya banyak sekali. Dan ada 10 juta yang nggak barokah, yang manfaatnya ya segitu-itu aja. Benar nggak? Nah, ini yang harus kita cari, yang kita bahas di bab 2. Yaitu rezeki yang barokah. Yang selalu bertambah, bertambah. Jumlahnya sama, tapi memberikan manfaat yang jauh lebih banyak daripada yang tidak barokah. Nah, kuis berikutnya nih, kalau bisa nih, benar ya? Karena kita mau mencari yang barokah, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, salah. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, oke, yang bisa nih. Khairun nas anfa'uhum titik. Oke. Khairun nas anfa'uhum titik. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat pada manusia lain. Ini barokah. Benar ya? Ini barokah. Ngapain kita kayak sendirian? Benar gak? Nggak enak, men. Nggak enak. Jadi orang pintar sendirian, nggak enak. Saya dulu kan pernah kuliah, berapa kali saya kuliah dulu. Nggak enak, jadi orang pintar sendirian, nggak enak. Ada dulu teman saya, pintar banget dah orangnya, benar gak? Pintar, IP udah hampir 4 dah, 3, berapa zaman dulu lah. Tapi dia pintar sendirian, nggak mau ngajarin teman-temannya, bener gak? Ditanya kagak jawab, nggak ngerti. Padahal ujian pintar, terus dapatnya, bener gak? Orang tuh nggak inget dia pintar, orang ingetnya dia sombong, bener gak? Pelit. Pelit. Pintar sendirian doang, bener gak? Nggak mau ngajak-ngajak. Emang bisa ente naik kuliah sendirian doang gitu? Bener gak? Yang lain pada kagak lulus, lu lulus sendirian, seneng emang begitu? Kagak. Kayak sendirian, emang seneng? Kayak sendirian ya orang lain semua miskin, bener gak? Ente terus aja kalau bisnis ente terus aja yang untung, yang lain semua rugi. Emang seneng hidup kayak begitu? Kagak enak, men. Ngapain kayak sendirian? Bener gak? Sama mau masuk surga sendirian, emang seneng masuk surga sendirian? Ngapain masuk surga sendirian? Nggak enak, nggak ada temennya, bener gak? Mau reuni nggak bisa, bener gak? Jangan begitu, udah. Ajak rame-rame orang untuk masuk surga, ajak rame-rame orang untuk sama-sama kaya, sama-sama barokah. Ajak rame-rame orang sama-sama pinter, bener gak gitu? Kuis berikutnya nih, kalau bisa nih. Kuis berikutnya nih. Oke. Panitia pokoknya bingung dah, catetin tuh siapa mau menang kuisnya, bener gak? Siap. Nanti panitia
Sampai duhur ini nanti. Sampai duhur. Nanti panitia kirim ke saya daftar pemenangnya, oke? Siap, siap. Kirim juga nomor rekeningnya, saya bisa kirim langsung satu-satu ke para pemenang. Jadi ada Atau- usul Ustadz, biar Ya. nggak merepotkan Ustadz. Nanti Ya. kita yang mengirim, tapi mungkin dalam bentuk penambahan pulsa langsung dari hari ini langsung malam ini atau subuh ini langsung kita kirim. Kalau setuju Boleh, Ustadz. boleh, Nah, boleh. terima kasih. Jadi saya nanti kirim Pak uangnya Fadian, sekaligus. ya siap Pak Fadian. Nanti Jadi saya kirim usulan uangnya kami sekaligus nanti- ke Ya. Panitia. panitia. Ya. Nanti panitia yang nyebarin ke pemenang itu ya. Siap, Siap, siap. siap. Ya. Nah, tidak Mau merepotkan. pulsa boleh, mau link aja boleh, terserah. Pokoknya panitia ada ya. Pokoknya saya Siap, kirim duitnya siap, nanti siap. sekaligus ke panitia ya. Panitia yang Ya. nyebarin ya. Baik Ustaz, baik, terima kasih Ustaz. Untuk panitia sih unta merah aja lah. Ya. Pokoknya yang tanggung jawab saya ini moderator Edi, Ustadz. Siap, siap. Siap, siap. Ini udah sampai mana? Oh, oke. Nah, bab 2 tadi, Nah, barokah. ini lagi mau kuis Bertahan. ini, lagi mau kuis, oke. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis qudsi, benar ya? Allah mengatakan, sebarkanlah kasihku di muka bumi, maka engkau akan dikasihi oleh yang di langit. Tolonglah saudaramu di muka bumi, maka engkau akan ditolong oleh yang di langit. Tutuplah aib saudaramu di muka bumi, maka titik. Oke. Yang bisa jawab, gocap. Sebarkan kasihku di muka bumi, maka engkau akan dikasihi oleh yang di langit. Tolonglah saudaramu di muka bumi, maka engkau akan ditolong oleh yang di langit. Tutuplah aib saudaramu di muka bumi, maka engkau akan titik. Oke. Masya Allah, kenceng sekali nih jawabannya. Ah. Udah, tenang aja main hidup, barokah. Siap. Pokoknya kita tuh udah jadi kepanjangannya tangannya Allah di muka bumi. Masya Allah. Benar ya? Benar. Nah, ini udah pokoknya kita tolongin orang. Dalam hadis lain, gocap lagi nih. Ustadz, gimana kalau langsung jawabannya Ustadz, biar saya langsung melihat yang benar yang salah. Ini ada pakai tulisan Arab segala macam nih. Sebarkan kasihku di muka bumi, maka engkau akan dikasih oleh yang di langit. Tolonglah saudaramu di muka bumi, maka engkau akan ditolong oleh yang di langit. Tutuplah aib saudaramu di muka bumi, maka engkau akan ditutup aibnya oleh yang di langit. Benar ya? Wah, mantap. Udah, hidup lempeng-lempeng aja dah. Benar ya? Barokah. Nah, jadi ini yang kita harus upayakan di bab 2. Bukan aja cari yang halal bab 1, tapi juga kita cari keberkahan dari rezeki itu sendiri. Benar ya? Kita dalam hidup sehari-hari lah. Kadang-kadang kita punya duit 1 juta. Duit 1 juta kita taruh aja dompet kita. Ya kagak barokah, bener gak? Ya bener gak? Ya bagus. Alhamdulillah. Nggak kita gunain sama yang haram enggak. Kita simpen aja itu 1 juta. Alhamdulillah. Tapi yang contoh berikutnya, kita punya duit 1 juta. Bener gak? Kita keluarin dah 200 ribunya. Kita bantu orang ini, bantu orang itu. Ada orang datang tahu-tahu digerakkan oleh Allah. Dia datang ke kita. Ini kita ada masalah mau bayar uang sekolah anak kek. Bayar listrik kek. Apa dia mau bantu ibunya sakit apa segala macam. Lalu kita bantu dia 200 ribu. Benar gak? Duit yang kita miliki sama-sama 1 juta. Tapi yang 1 juta itu kita diemin aja di kantong. Gak kita apa-apain, benar ya? Tapi yang satu lagi 200 ribunya kita keluarin misalnya. Untuk bantu orang. Nah kan hadisnya bilang tadi, siapa yang bantu saudaramu di muka bumi, dia akan dibantu oleh Allah. Benar gak? Ini barokah. Namanya barokah. Ini barokah. Manfaatnya uang yang sama itu jauh lebih besar daripada contoh kita yang pertama tadi. Ini namanya barokah. Yaitu uang yang selalu bertambah dan bertambah. Dan uang yang disedekahkan nggak bakal berkurang. Nambah terus. Benar ya? Bahkan sedekah ini jadi tolak bala. Bala mau datang ketolak sama sedekah. Oke. Bab 2 selesai. Udah jam 6 nih. Bentar ya, 15 menit lagi ya.
Jangan kelamaan, Tar. Ini lagi mau jalan-jalan naik sepeda nih kita nih. Car Free Day, Car Free Day. Kita daerah-daerah sini aja dah Menteng. Yang Car Free Day kadang-kadang ramai banget. Aduh. Ya. Bab 3. Oke, bab pertama, cari rezekinya yang halal dah. Ya, jangan yang haram-haram. Termasuk riba tuh haram, riba. Bener gak? Kita cari yang halal aja dah. Yang kedua, kita cari yang barokah. Yang ketiga, namanya juga hidup. Kadang-kadang kita ada duit, kadang-kadang nggak ada duit. Bener gak? Kadang-kadang kita punya uang yang cukup untuk bisnis kita. Kadang-kadang kita perlu pembiayaan, perlu bantuan dari pihak lain untuk menjalankan bisnis kita. Benar nggak? Nah, ini namanya pembiayaan. Nah, ngutang lah kalau bahasa gampangnya tuh, kalau bahasa gampangnya tuh ngutang tuh ngutang. Nah, ngutang ini kita cari yang cara yang syariah. Jadi namanya pembiayaan syariah, benar nggak? Apakah kita boleh ngutang? Nah, ya boleh lah, namanya juga hidup, tolong menolong, utang mah. Kalau ada orang lagi perlu, kita kasih utang, kan kita nolong. Boleh, jadi kalau ngutang boleh. Rasulullah SAW juga pernah ngutang. Yang nggak boleh itu adalah hutang yang memberatkan. Hutang yang membelit kita, hutang yang mengikat kaki kita, utang yang memberatkan. Sehingga kita diajarkan oleh Rasulullah SAW satu doa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Yang artinya adalah kuis nih. Yang artinya adalah nih kuis. Yang artinya adalah ya Allah, lindungi kami dari hutang yang titik. Min ghalabatid dain. Lindungi kami dari hutang yang titik. Oke. Nah, ini yang harus dihindari, yang hutang ini, hutang ghalabatid dain, hutang yang memberatkan, yang kita sebetulnya nggak punya kemampuan untuk membayarnya, tapi kita paksain diri untuk tetap ngutang. Levelnya kita baru bisa nyicil mobil Kalia, bener gak? Tapi ente maksain diri mau nyicil mobil mahalan dikit ya? Mobil mahalan dikit apa ya? Sekali ya mahalan dikit. Rolls Royce. Ya, Rolls Royce mah. Megang aja belum pernah. Innova, bener gak? Jadi ente mampunya nyicil Kalia. Tapi ente maksain untuk beli Innova. Sehingga hutangnya itu ghalabatid dain, memberatkan. Padahal rodanya sama-sama 4, bener gak? Ngapain ente mesti Innova-Innovaan, bener gak? Kecuali emang ente kemampuannya Innova. Gitu. Ya, jadi yang kita harus hindari adalah hutang yang ghalabatid dain, hutang yang memberatkan. Sedangkan utang yang bisa kita mampu untuk bayar, nggak apa-apa, biasa. Para sahabat Rasulullah SAW biasa, ngutang mah biasa. Yang penting ente bayar dah, masa ngutang jangan nggak bayar, benar ya? Nah, oleh karena itu kita masuklah bab 3 nih. Bagaimana kita dalam memenuhi kebutuhan kita, namanya juga hidup, benar nggak? Kadang kita kurang duit, kadang kita lebih duit kita tabung, lebih duit kita investasiin, lebih duit kita, nggak lebih duit aja ya. Kalau mau sedekah, mah kapan aja kita sedekah, benar nggak? Nah, tapi kalau pas lagi kurang ya, kita pinjam, benar nggak? Apakah pinjamnya itu buat nanti ngembangin bisnis kita, ataukah pinjamnya itu untuk memenuhi kebutuhan kita? Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, yang kita mau katakan di bab 3 ini, carilah, ikhtiarlah untuk mendapatkan pembiayaan yang syariah. Benar ya? Karena kita lagi butuh. Apakah untuk keperluan kita, misalnya beli motor, beli mobil, beli rumah, benar nggak? Ataukah untuk usaha kita, mau nyewa ruko, kayak beli bahan baku, kayak mau apa? Untuk belanja sayur lagi, supply lagi, kita nggak punya duit. Karena duitnya baru dibayar 2 bulan yang akan datang. 200 jutanya, benar nggak? Padahal kita perlu sekarang, karena kita mau ngambil sayur lagi, mau supply lagi, benar nggak? Nah, gimana caranya? Nah, kita datanglah ke bank syariah. Kita bilang, kita udah supply sayur nih ke supermarket Anung misalnya kan.
nilainya 200 juta. Saya akan dibayar 2 bulan lagi. Tapi saya perlu duitnya sekarang untuk beli sayur lagi, untuk jualan lagi, benar nggak? Nah, Bank Syariah ntar akan nanya, dari 200 juta itu, Anda untungnya berapa? Gitu. Nah, kita jawab dah. Dari 200 juta itu, saya untungnya 60 juta, misalnya gitu, benar ya? Terus Bank Syariah bilang, oke kalau gitu dah. Kita bagi hasil ya, benar nggak? Benar nggak? Kita bagi hasil ya. Ntar dari keuntungan 60 juta, kita bagi hasil. Misalnya 40 juta buat Bapak, 20 juta buat bank, misalnya gitu. Ntar pas dapat bayaran 2 bulan yang akan datang, dari supermarketnya, kita bagi hasil Pak ya, oke, udah setuju. Udah, terjadilah kesepakatan untuk bagi hasil. Nah, di Bank Syariah, pembiayaan yang model kayak begini, yaitu pembiayaan untuk bisnis, dan kemudian kita berbagi hasil dari keuntungan yang ada, disebut sebagai pembiayaan A. Mudorobah atau musyarakah. B. Pembiayaan apa ya? Mu jalan-jalan, A atau B? A atau B, oke. A. Mudorobah atau musyarakah. B. Pembiayaan mu jalan-jalan. Nah, oke. A atau B, A atau B. Nah, inilah jenis-jenis pembiayaan yang ada di perbankan syariah. Masih banyak lagi yang lain. Tapi daripada ente diterangin panjang lebar, mendingan cobain aja datang ke bank syariah ada, biar tahu bener gak? Daripada ente bacain menu makanan tapi kagak mesen-mesen juga, mendingan lu pesen aja makanannya, ntar juga tahu kayak apa rasa tuh makanan, bener gak? Daripada ente udah duduk di restoran, baca menu, nanya ini, nanya itu, apa bedanya soto Jakarta, soto Betawi dengan soto Banjar? Diterangin sama pegawai restorannya. Sebentar ente nanya lagi, kalau ini soto Makassar apa bedanya? Nanya aja terus, bener gak? Ente mau jadi koki apa mau mesen makanan, bener gak? Nah, supaya kagak bingung pesen aja udah. Kalau mau tahu bedanya soto Betawi, soto Banjar sama soto Makassar, lu pesen aja tiga-tiganya, cobain, tahu udah tuh bedanya apa, bener gak? Nah, daripada kita nerangin lagi tentang bank syariah panjang lebar, ente terpening, mendingan samperin aja bank syariah aja, bener gak? Ente jelasin dah kebutuhannya apa, nanti diterangin sama bank syariah yang cocoknya untuk kebutuhan itu apa. Bapak Ibu sekalian, ini udah jam 6:30. Kalau kita panjangin lagi, ntar kita nggak kebagian untuk olahraga naik sepeda. Pak Ustadz sedikit teknis nih Pak Ustadz, yang menjawab betul ada itu satu orang satu hadiah ya? Iya, jangan sampai double-double, satu orang satu kali aja gocap. Ada 5-6 orang yang menjawab terus benar-benar. Jadi satu orang satu ya. Ini satu orang satu aja. Siap. Benar ya, benar. Jadi jemaah sekalian, ini kita akhiri aja supaya cari ilmu dapat, olahraga dapat, benar nggak? Kita akhiri sampai sini aja dulu. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan nanti dengan sesi untuk tanya jawab ya Ustadz ya. Oke, siap. Oke, baik. Sebelum sesi untuk tanya jawab, perkenankan kami menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, kajian kita besok hari Ahad tanggal 28 Juni. Pertama, kajian tafsir Tadarus Al-Quran akan kita mulai dengan Al-Baqarah ayat 177 yang akan disampaikan dengan narasumber kita Dr. Atabik Lutfi MA. Sekali lagi, kajian tafsir Tadabbur Al-Quran surah Al-Baqarah mulai dari ayat 177 yang disampaikan oleh narasumber kita Al-Ustadz Dr. Atabik Lutfi MA. Kemudian maklumat yang kedua, untuk program berbagi sembako akan tetap kami lakukan sampai pandemi COVID-19 ini berakhir. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati kami masih menunggu partisipasi Bapak dan Ibu dalam kegiatan bakti sosial ini. Dan juga kami membuka kesempatan kepada para jamaah untuk beramal jariah secara rutin maupun bulanan, menjadi donatur tetap untuk dukungan kegiatan dakwah kita.
itu Bapak Ibu dapat berpartisipasi baik donasi sembako maupun donasi dakwah yang diantaranya juga kita akan membagikan kepada para tamu du'afa dan juga ada gerakan 1 juta umat belajar Al-Quran secara tartil dan alhamdulillah itu setiap hari Jumat pagi kita melakukan pembelajaran membaca Al-Quran secara tartil dan bisa disalurkan donasi tersebut seperti yang tertera di layar, yaitu langsung ke bendahara kita. Nomornya mohon bisa dicatat dan nanti bisa ditulis kembali yang tersedia di layar. Dan dana tersebut akan kami salurkan dan kegiatan-kegiatan sosial maupun dakwah selanjutnya. Baik, kita akan mulai dengan pertanyaan. Ya Ustadz, boleh kita silahkan kalau Bapak-Bapak Ibu bertanya langsung angkat tangan aja, raise hand, nanti langsung untuk direct mohon pertanyaannya secara ringkas dan jelas. Dan saya yakin Pak Ustadz nanti dapat. Baik, sekali pertama Pak Mirwan ya. Silahkan mungkin Pak Mirwan bisa dibantu Pak Widodo maupun Pak Fadian. Silahkan Pak Mirwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Adi Warman. Siap. Bank syariah di Indonesia itu udah dimulai sejak tahun 80-an. Tapi kemarin saya baca yang melakukan bank syariah itu di Indonesia hanya 4% dari peredaran atau perdagangan di Indonesia. Di mana salahnya ini? Apakah kurang dukungan dari pemerintah seperti di Malaysia, atau orang kita yang tidak mau tahu dengan syariah ini? Atau juga apakah syarat syariah itu sama saja dengan syarat bank konvensional? Malah ada beberapa orang mengatakan justru ke bank syariah itu lebih sulit dibandingkan dengan bank konvensional. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan mungkin bisa dijawab langsung Ustadz. Ya, baik. Alhamdulillah. Ya, nah ini luar biasa pertanyaannya nih. Aduh, mantap. Ya, bank syariah ini adalah sesuatu yang relatif baru dibandingkan dengan bank konvensional di Indonesia. Walaupun sebenarnya dulu kalau kita lihat sejarahnya, bank konvensional itu asalnya dari bank syariah. Kalau kita lihat sejarahnya dulu ya. Karena bank itu berasal dari bahasa Itali banco. Dan yang melakukan transaksi banco dulu asal-usulnya itu ketika para jihbis, orang-orang yang melakukan transaksi meminjamkan uang, menerima titipan uang, ini dulu ketika orang-orang banyak melakukan ibadah haji ke Mekah, kan ada orang-orang datang bawa segala macam. Kalau orang Indonesia itu bawa rokok lah, jualan rokok di Mekah, benar nggak? Biar untuk ongkos, benar nggak? Pulang dari Mekah beli ceret kuning, benar nggak? Beli permadani segala macam kan. Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang datang ke Mekah bawa barang jualan. Zaman dulu nih ya. Jualan di Mekah, duitnya kan susah dibawa zaman dulu nih karena duitnya kan dari emas, dari perak. Kalau nih gotong berat, benar ya? Jadi yang dilakukan orang zaman dulu adalah ketika dia habis jualan di Mekah di musim haji, uangnya itu dititip ke jihbis namanya. Orang-orang yang menerima penitipan uang. Nah, jihbis ini kemudian menerbitkan atau memberikan tanda terima uang. Tanda terima uang di pasar tuh. Yang kemudian akhirnya tanda terima uang itu nanti akhirnya dikenal dengan nama sak tuh. Sak. Jamaknya jadi sukuk tuh, benar ya. Kalau bahasa Inggrisnya sak tuh jadi cek, benar ya. Nah, sehingga orang-orang yang berjualan di Mekah di musim haji waktu itu menitipkan uangnya di para jihbis ini, mereka akan menerima tanda terima uangnya yang disebut sak, yang sekarang dalam bahasa Inggrisnya menjadi cek itu.
Ya. Itu dia bawa pulang ke daerahnya, dia bisa ngambil uangnya itu di kampung halamannya, di mana ada saudaranya orang tersebut, benar ya? Salah satu jikbis di Mekah waktu itu, yang mempunyai jaringan sangat luas, dia punya banyak saudara di Mesir, ada saudaranya di Jordan, ada saudaranya di negeri Syam, macam-macam. Yang terkenal itu waktu itu adalah namanya Sahal bersaudara. Sahal bersaudara, keluarga Sahal ini itu punya banyak saudara di mana-mana. Sehingga kalau ceknya itu dia terima, dia pegang dari Mekah, lalu dia pulang ke kampungnya di Mesir apa di mana, dia sodorin ke keluarganya Sahal juga di Mesir, itu dia bisa ambil uangnya. Ini. Itu kalau orang yang jualan di Mekah, kemudian nitip uangnya. Tapi ada juga orang-orang yang ketika di Mekah dia mau bawa barang-barang. Dia beli, misalnya beli permadani, beli apa, membawa pulang ke rumahnya. Untuk jualan di rumahnya kan, untuk jualan di kampung halamannya. Tapi uangnya kurang. Jadi dia pinjam duit dari si jikbis ini untuk beli barang-barang itu semua. Benar ya? Nah, jadi dia bisa nitip duitnya, bisa juga dia minjem duit untuk belanja barang-barangnya segala macam itu. Oke. Nah, itu awal muasalnya. Jadi jikbis itu punya 3 fungsi. Fungsi menerima titipan uang, fungsi untuk mentransfer uang dengan cek tadi, dan fungsi meminjamkan uang. Nah, jikbis ini menjadi satu profesi yang luas sekali dilakukan waktu itu di Jazirah Arab. Kalau tadi contoh kita di Mekah misalnya kan. Nah, ketika Islam waktu itu berkembang, bukan aja di Jazirah Arab, di waktu Rasulullah SAW meninggal, kemudian diganti oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu anhum. Kemudian diganti berikutnya oleh Bani Umayyah selama ratusan tahun. Bani Umayyah dikalahkan oleh Bani Abbasiyah waktu itu. Kemudian Bani Umayyah ini lari ke Mesir. Oke. Nah, kemudian di Mesir itu ada Bani Fatimiyah. Kemudian sebagian lagi lari ke Spanyol, nanti menjadi Bani Umayyah II. Nah, yang di Mesir ini kemudian nanti Bani Fatimiyah, ketika ada bangsa Mongol, nanti dikalahkan oleh Bani Mamluk. Nah, Bani Fatimiyah ini, dia lari ke Sisilia. Nah, Italia Selatan. Menjadi Bani Fatimiyah II di Sisilia. Nah, benar gak? Nah, tradisi jikbis ini dibawa ke Sisilia. Ke Italia Selatan itu. Kalau di Mekah itu jualannya jikbis ini di permadani, ngemper gitu, istilah kita di Indonesia ngemper di permadani. Lah kalau di Italia susah ngemper, dingin men. Bener ya? Jadi dia jualannya kagak ngemper di permadani, dia jualannya di atas bangko. Sehingga akhirnya jikbis di dinasti Fatimiyah II di Sisilia itu, di Italia Selatan, namanya berubah, bukan jikbis lagi, namanya menjadi bangko. Yang kemudian bangko ini dalam bahasa yang lebih luas lagi sekarang disebut jadi bank. Ini ceritanya gini asal-usulnya dulu, bener gak? Nah, jadi tapi kemudian bank ini yang tadinya itu transaksinya jikbis, bangko ini tadinya transaksinya itu berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah tadinya awalnya, tapi kemudian dalam perkembangannya orang itu bingung ini udahlah pokoknya udah gue percaya adalah buat beli apa dah, udah dah mau akadnya apa deh terserah dah pokoknya ya gitu kan. Akhirnya jadi bank konvensional dengan sistem bunga, sistem ribawi dan sebagainya misalnya kan. Nah, sekarang baru kita mau perkenalkan lagi ke masyarakat kita bank syariah. Namanya juga relatif baru, ya pasti ada kurangnya di sana sini. Tapi yang penting kan kita ikhtiar aja, ikhtiar dari segi nasabah, ikhtiar untuk menggunakan bank syariah, dari segi bank syariahnya ikhtiar untuk bisa melayani nasabah dengan lebih baik lagi, dengan lebih murah lagi, sehingga semuanya happy sama happy.
Bank syariah dengan asetnya yang saat ini, kalau kita bandingkan, tentu harus kita bandingkan dengan bank yang sekelas juga. Kalau bank syariahnya, misalnya bank syariah Mandiri lah, asetnya 120 triliun lah. Mau kita bandingin dengan Mandiri, Bank Mandiri yang asetnya 1.300 triliun misalnya, ya kagak bisa. Bagaimana ente? Sama juga ente bandingin mobil Calya sama Toyota Alphard, bener gak? Kagak kena. Ini kenapa Calya ini nggak kayak Alphard kok tempat duduknya kayak begini? Ya lain atuh. Calya sama Alphard beda. Bank dengan 120 triliun aset dan bank Mandiri dengan 1.300 triliun asetnya pasti beda, bener gak? Kita beda, bener gak? Udah deh, kita jalanin aja, bener ya? Biar kata Calya juga kan yang penting halal barokah, bener gak? Ntar lama-lama juga Calya jadi Alphard juga, bener gak? Bener. Jadi yang penting sekarang kita ikhtiar. Karena di ikhtiar itu sudah dapat satu pahala. Nanti keredoan kita akan hasilnya kita dapat pahala yang berikutnya. Insya Allah. Kuartal pertama tahun 2021 Indonesia akan memiliki bank syariah yang besar dengan aset 225 triliun rupiah. Yang itu insya Allah. Kalau itu mah mantep dah. Kurang lebih udah bisa bersaing dah antar sama bank konvensional yang gede-gede udah bisa bersaing dah. Kalau sekarang yang paling gedenya baru 120 triliun, tapi insya Allah kuartal pertama 2021 kita punya bank syariah yang gede yang 225 triliun lah. Akhir tahun 2021 kita udah punya bank syariah yang lebih gede lagi. Insya Allah. Jadi yang penting mas sekarang kita ikhtiar dah. Kita jangan ngeluh, jangan berkeluh kesah, karena keluh kesah tidak bisa menyelesaikan masalah. Kita ikhtiar aja lah. Kalau aja keluh kesah bisa menyelesaikan masalah, marilah kita sama-sama berkeluh kesah, benar nggak? Tapi bukan begitu cara kita. Cara kita adalah ikhtiar. Ingat, kuis. Nih, kuis. Oke. Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ... Hal jazaul ihsan illal ... Dan tidaklah satu kebaikan pun yang kalian lakukan, kecuali Allah akan balas dengan kebaikan pula. Jadi nggak ada ruginya kita buat kebaikan. Udah buat baik aja dah. Kagak ada ruginya. Setiap kebaikan yang kita lakukan, pasti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Salah satu kebaikan itu adalah dengan selalu berpihak pada jalannya. Salah satu kebaikan itu adalah dengan selalu milih yang halal dan yang barokah. Insya Allah. Semampu kita. Ikhtiar. Bahwa nanti dalam kenyataannya ikhtiar kita belum menghasilkan hasil yang sebagaimana kita inginkan, ya nggak apa-apa ikhtiar itu. Oke. Udah, nanyanya jangan yang susah-susah. Saya dari tadi nanyanya gampang-gampang. Giliran peserta nanyanya ke gue susah. Makasih Ustaz. Siap. Kuis yang terakhir jawabannya apa tadi? Tadi termasuk kuis ya Ustaz ya? Iya, hal jazaul ihsan illal ihsan itu jawabannya. Itu udah ada yang menjawab juga deh. Udah habis ya? Oke. Pak, Jadi silakan. ada pertanyaan dari chatting Ustadz. Bisa Ya. dijawab ya Ustadz ya? Ya. Baik, pertama dari Ibu Putri Buana Katili. Ya. Halalkah kita berinvestasi di saham? Karena saya tahu di bursa saham ada juga saham-saham syariah. Terima kasih Ustadz. Mantap. Iya, Bu, boleh halal, Bu. Asal sahamnya syariah. Dua. Pertama, cari saham yang syariah. Ada daftarnya, tinggal buka di websitenya Bursa Efek Indonesia, ada. Di webnya OJK ada. Itu ada namanya daftar efek syariah. Pilih dah salah satu, mainnya di situ aja dah, mainnya di saham-saham yang ada di daftar efek syariah. Yang kedua, lakukanlah transaksi
perdagangan sahamnya juga sesuai dengan syariah. Kayak apa itu sesuai syariah? Ada juga, buka aja di website itu, ada 10 mekanisme yang dilarang dalam transaksi saham syariah. Ada di websitenya Bursa Efek Indonesia ada, websitenya OJK ada, websitenya Dewan Syariah Nasional MUI ada. Diatur ada 10 cara yang diharamkan untuk melakukan transaksi saham. Misalnya contohnya transaksi pump and dump. Ini agak susah nih karena kita rame-rame, jadi buat yang nggak ngerti ntar cari website pump and dump itu goreng saham, goreng harga saham. Harga sahamnya dibuat jadi mahal, padahal harga sahamnya sebetulnya mah murah, bener ya? Ntar harga sahamnya jeblok gitu. Nah, ntar pada rugi, orang pada kesel kan gitu, kena tipu apa segala macam gitu dah. Dimainin kayak sama kayak gini ya, udah susah banget saham, yang gampang aja dah. Kita jualan nih. Nah, nih jualan nih, parkiran masjid nih misalnya. Atau di mana kayak gitu, di pasar malam di mana kita jualan. Barang kita mah barang jelek, ya sebenarnya bener gak? Nggak bagus-bagus amat. Tapi kita suruh nih teman kita bertiga, sekongkol kita nih. Teman kita yang bertiga pura-pura nawal barang kita. Bener gak? Oh ini cakep ini barangnya nih. 1 juta deh. Satu orang lagi datang lagi, teman kita lagi. Wah iya cakep nih kata dia. Udah gue bayar dah 1,5 juta deh. Wah gitu kan. Datang lagi teman kita satu lagi yang udah sekongkol nih. Wah ini mah cakep banget barang itu. Jarang-jarang nih ada model kayak begini gitu deh. Udah gue bayar 2 juta dah gitu. Nah yang bukan temennya kan terganggu, tergoda, bener gak? Wah ini pasti barangnya bagus banget nih. Buktinya orang pertama nawar 1 juta, orang kedua nawar 1,5 juta, orang ketiga nawar 2 juta, cakep banget. Nah orang yang gak ngerti bahwa mereka semua sekongkolan tuh, kan jadi tertarik juga. Ya udah dah, saya bayarin lah 2,5 juta, bener gak? Oh ya udah dijual. Nah, ini goreng saham, pump and dump. Kalau bahasa kerennya itu. Goreng saham. Jadi belaga naikin harga tuh kalau bahasa fikihnya namanya bai' najash. Jadi kita sekongkol untuk seakan-akan membuat barang itu seakan-akan bagus, banyak yang mau, harganya naik gitu. Habis itu kita jual pada orang yang bukan grup sekongkol kita. Haram. Nggak boleh. Bener ya? Nah, itu bisa dibaca lebih lanjut lah di websitenya, itu ada aturan-aturan mainnya. Baik, terima kasih Ustadz. Ini Siap, ada siap. pertanyaan lagi dari I Danis. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Ya. Apa perbedaan bank umum syariah dengan bank pembiayaan syariah? Mana yang lebih baik dari segi hukum fikih Islam? Pertanyaan kedua, apa hukum dropship online dalam pandangan Islam? Terima kasih Ustadz. Curang nih, nanya susah-susah semua. Udah nanya ya susah, pas di ujung-ujung waktu lagi. Bener ya? Jadi bank syariah, bedanya dengan bank pembiayaan rakyat syariah, maksudnya BPRS Ya. maksudnya ya? Ya. Bedanya antara bank umum syariah dengan bank BPRS adalah di bank umum syariah itu ada fasilitas giro. Dia bisa keluarin cek, dia bisa lakukan transaksi giral, clearing. Kalau di BPRS itu nggak ada produk giro, nggak bisa ngeluarin cek, jadi nggak bisa ikut proses clearing. Lebihnya kurang lebih sama lah, bener ya? Kalau mau lebih detail lagi nanti bisa ngomong sama saya atau nanya dosennya atau Google lah, itu gampang lah, bener ya? Yang kedua adalah dropship. Dropship. Waktunya mepet nih untuk saya bisa terangin dengan baik. Saya endorse aja ya. Saya endorse saja. Silahkan nonton YouTube. Oke. Saya sarankan nonton YouTube tentang dropship. YouTube-nya Ustadz Oni Sahroni. Ini teman kami di DSN MUI. Jadi beliau punya YouTube, ada channelnya, ada kanalnya. Ustadz Oni Sahroni tentang dropship. Beliau analisa cukup panjang lebar. Yang mirip-mirip dengan Ustadz Oni Sahroni, analisa dropship, itu YouTube-nya Ustadz Sofwan. Nah, Ustadz Sofwan juga bisa dilihat, ada kanal YouTube-nya juga, beliau juga buat analisa.
Untuk yang agak sedikit berbeda analisanya tentang dropship, bisa juga nonton YouTube-nya Ustadz Erwandi Tarmizi. Nah, bisa juga. Kalau Ustadz Erwandi Tarmizi analisanya agak berbeda dengan kedua Ustadz yang tadi, Ustadz Oni Israhroni dan Ustadz Sofwan. Nanti dengerin aja, bisa dapat pandangan perbandingan dari apa yang dijelaskan oleh Ustadz Erwandi Tarmizi dengan apa yang dijelaskan oleh Ustadz Oni Israhroni dan Ustadz Sofwan. Kalau Ustadz Oni Israhroni sama Ustadz Sofwan kurang lebih analisanya mirip lah. Ustadz Erwandi agak sedikit berbeda. Tapi kita sebagai audiens, sebagai pencari ilmu, saya sarankan dengar semuanya. Dengar pendapat dari Ustadz Erwandi, dengar pendapat Ustadz dari Oni. Nanti kita lihat bagaimana ininya. Kita namanya juga cari ilmu, bener gak? Kan kita levelnya bukan level ahli syariah. Kan kita levelnya level orang yang mencari ilmu kan. Jadi kita dengerin, lebih banyak kita dengerin pendapat-pendapat yang rajih-rajih, yang kuat-kuat. Makin paham kita tentang apa itu analisa dropship. Saya rasa saya endorse aja lah kalau saya terangin sekarang. Ya, itu harus nanti. Ya. Satu sesi sendiri itu. Lagi pula udah ada yang bahas yang lain. Baik. Apa berkenan ini tidak pertanyaan tapi mohon nasihat dari Ustadz. Siap. Mohon nasihat ini. Pertama terakhir ya. Terima kasih. Nah, dari Sakilah. Assalamualaikum Ustadz. Izin saya sedang menulis buku berjudul Menuju Rumah Tanpa Riba. Apakah Ustadz berkenan mereview sebelum diterbitkan atau barangkali saya bisa mendapatkan nasihat Ustadz dalam penulisan buku tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Congratulations, luar biasa. Semangat terus. Tulis semua ide-ide. Sebarkan inspirasi kepada sebanyak mungkin orang. Tulis sebanyak-banyaknya buku tentang ilmu-ilmu, karena semua ilmu ini berasal dari ilmunya Allah. Bahwa saya juga penulis buku. Waktu pertama kali, edisi pertama saya keluarin, buku saya itu banyak banget salahnya, banyak banget nggak sempurnanya, tapi nggak apa-apa. Habis itu kita tulis lagi, lebih baik. Jadi saya menyemangati buku yang akan ditulis, terus tulis, bahwa nggak sempurna, nggak apa-apa. Kayak dulu kita nulis skripsi, sempurna nggak sempurna, yang penting kita lulus, bener ya? Tapi kita terus lakukan perbaikan terus. Saya doakan mudah-mudahan bukunya lekas terbit dan memberikan banyak inspirasi kepada para pembacanya. Banyak. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin terakhir ada sambutan secara ucapan terima kasih kepada Bapak Rudi selaku Ketua Pejuang Subuh, yang nanti kita juga akan bersilaturahmi kalau memang ada waktu. Ustadz, kami sedang melakukan satu dakwah Islam, yaitu gerakan 1 juta umat untuk belajar Al-Quran secara tertil, Ustadz. Mohon nanti nasihat-nasihatnya. Persilakan mungkin Pak Rudi selaku Ketua Pejuang Subuh, monggo Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa, saya termasuk favorit Pak Ustadz Karim karena Bapak gayanya tetap milenial, luar biasa. Jadi menandakan Bapak selalu muda. Pak Ustadz. Ya kita doakan Pak Ustadz selalu sehat. Amin. Terus nasihat-nasihatnya sangat kita perlukan untuk bisa bermanfaat sebanyak-banyaknya orang, Pak Ustadz. Amin. Ya, semoga nanti ada sesi lagi Pak Ustadz bersedia untuk hadir di Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Siap, Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dan alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu, nggak terasa partisipan yang ada sekarang mencapai hampir 150 partisipan pada pagi hari ini, dan sebetulnya masih banyak pertanyaan, jadi mohon maaf apabila tidak bisa menyampaikan satu persatu, mungkin bisa by email maupun surat kepada langsung Ustadz Adi Warman Karim ya Ustadz, untuk memberikan nasihat seperti tadi. Dan sekali lagi kami atas nama
manajemen Pejuang Subuh dan tim, khususnya Pak Agung Widodo, Pak Fadian, dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya dakwah pagi beliau subuh ini. Kami ucapkan terima kasih, dan sekali lagi juga dukungan dan partisipasi aktif dari bapak-bapak, ibu-ibu dalam mendorong perkembangan kemajuan daripada dakwah-dakwah Islam kita di Pejuang Subang Subuh. Dan kami sangat terima kasih sekali pada bapak-bapak donasi yang telah menginfakkan sebagian rezekinya, seperti tadi Ustadz kan katakan, tidak bakal berkurang, tapi bertambah ya Ustadz ya, kalau beribadah. Dan alhamdulillah kami menyampaikan kepada beberapa kegiatan sosial, bakti sosial, pada para duafa dan yatim piatu dan juga kegiatan dakwah lainnya. Ini semoga akan Allah memberkahi semua bapak-bapak ibu yang telah menginfakkan secara ikhlas kepada kami. Sekali lagi kami terima kasih dan kami mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan ini ada kurang-kurang yang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Dan sebelum kita tutup, mohon doanya dari Ustadz untuk mengakhiri tausiah pagi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi waz zunub. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wasi'al Maghfirah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin, irhamna. Allahumma innaka afun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa nama pemenang. Terima kasih. Selamat, terima kasih semua atas kuis dan juga tausiahnya yang bagus pada pagi hari ini Ustadz. Semoga kita tetap terus dapat ketemu kembali di lain waktu. Maka kita akhiri dengan doa Khairatul Masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Pamit. Terima kasih.